Tim putri Indonesia kembali menang telak. Kali ini korbannya adalah North Macedonia yang dihajar 4-0. Hasil ini membuat posisi Indonesia untuk sementara berada di peringkat 7 klasmen. Adapun kemenangan dibuka oleh penampilan brilian Irene Karisma Sukandar yang menaklukkan master video wanita Monica Stoikovska. Game berlangsung dalam tema Vienna Game. Irene mengembangkan kuda, pion F4 dan D5, lalu pertukaran kuda makan pion. Monica Stoikovska mengembangkan menteri, serangan pada kuda. Irene mengeluarkan kuda menteri, menyerang pion, dan lalu gajah B5 sebuah pining. Tapi kuda ditukar, pion makan, dan gajah diserang. Gajah makan kuda, pion makan, lalu kuda E2, dan menteri skak. Pion menutup skak, menteri langsung diadu. Stoikovska menggerakkan benteng, tapi menteri ditukar. Benteng makan, benteng diserang. Benteng berbalik menyerang gajah. Pion H5, gajah E3, dan G6. Selanjutnya benteng A4, gajah G7, dan gajah F4. Lalu rokade, kuda D4. Dibalas dengan benteng E8. Ini merupakan langkah jebakan, karena jika kuda makan pion, kuda dan benteng akan diserang gajah. Maka Stoikovska memilih mengamankan raja dan pion C5, kuda B3, pion C4, kuda C5, lalu gajah menyerang kuda. Benteng mempertahankan dan pion G5. Gajah makan, benteng makan pion, dan gajah menyerang benteng, tapi benteng di baris kedua. Selanjutnya kuda D7, mengorbankan kuda, tapi kalau Irene mengambil kuda, benteng akan hilang. Maka Irene menggerakkan gajah, dan benteng makan pion, lalu benteng makan pion, kemudian kuda E5, tapi gajah skak. Raja bergeser, benteng skak. Raja terpaksa ke petak H1, kemudian benteng makan pion. Stoikovska pada langkah 29 melakukan kesalahan fatal. Dia menggeser benteng ke petak C5. Sebuah langkah yang sia-sia, karena langsung dibalas dengan benteng B8. Ancaman serangan skakmat. Benteng terpaksa ke G1, kemudian benteng diadu, dan Stoikovska tidak punya pilihan, dia harus menukar benteng. Setelah pion makan, Stoikovska menggeser benteng ke petak C1. Dan ini merupakan blunder, karena benteng E2, serangan pada kuda, dan kuda dipastikan terjebak karena semua tempat pelariannya terjaga. Jika di sini kuda diletakkan di salah satu petak di main diagonal, misalnya ke petak C6 atau bahkan ke petak F3, dia akan berhadapan dengan taktik forking dan kuda tetap akan hilang.